Oke, kita review dulu yang pertama itu yang topik usaha, energi, dan daya ya. Persamaannya tentunya masih ingat kan? Kalau yang namanya usaha atau W, itu kan boleh kita tuliskan yang pertama dalam bentuk apa? F. Kalau bentuknya vektor, F dot S ya. Kalau kita ambil nilainya, itu kan sama dengan Fs, F kali S dikalikan cos theta ya. Di mana theta itu adalah sudut yang dibentuk antara gaya dengan S itu kan perpindahan kan. Jadi ini ada F misalkan, kemudian dia berpindahnya ke kanan. Nah ini theta. Nah S-nya itu kan perpindahannya ini. Ini S. Kemudian yang ketiga, kalau F sama S-nya sejajar atau sudutnya 0, maka kita tinggal pakai W sama dengan F S saja ya. Ini dengan catatan tetanya sama dengan 0 derajat. Atau kalau 180 berarti negatif, dia ke arah kiri gitu. Itu yang catatan pertama tentang usaha dan energi. Oke, yang kedua itu tentang energi itu sendiri ya. Kita bisa review energi ada beberapa macam. Yang pertama, energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya atau posisinya. Kita kenal dengan energi potensial ya. Gravitasi di sini karena ketinggian berarti potensial gravitasi. Yang nilainya adalah M dikali G dikali H kan. Yang kedua, energi yang dimiliki benda karena kecepatannya. Energinya namanya energi kinetik ya. Nilainya berapa? Setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat. Yang ketiga, energi yang dimiliki benda elastis atau benda-benda yang bisa kembali ke bentuk semula. Itu kita sebut dengan energi potensial elastis atau potensial pegas ya. Yang nilainya sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat atau X kuadrat. Itu tentang energi. Kemudian berikutnya tentang hubungan antara usaha dan energi. Nah, hubungan antara usaha dan energi. Jadi usaha dan energi apa hubungannya? Nah, ternyata apa? Usaha itu tidak lain adalah perubahan energi delta E ya. Maka energinya energi apa aja ya, tergantung kasusnya. Boleh energi potensial, boleh energi kinetik, boleh energi potensial pegas. Berarti di sini W sama dengan delta itu kita bisa pakai W itu sama dengan delta EP ya. Kalau secara nilai harusnya ini negatif ya. Kalau kita ambil nilainya saja maka cukup delta EP atau W sama dengan delta EK, atau boleh juga W sama dengan delta energi potensial pegas, itu boleh ya. Jadi usaha boleh kita tuliskan hubungannya sama energi itu deltanya atau perubahan energinya. Oke, itu tentang usaha dan energi. Berikutnya, kalau kita diberi grafik ya. Grafik seperti ini yang sumbu X-nya itu adalah perpindahan S, sumbu Y-nya adalah gaya F. Kita misalkan grafiknya seperti ini, maka luasan grafik di bawah ini tidak lain adalah apa? Luas grafik ini, luasnya itu sama dengan usaha. Nah, maka luas grafiknya tidak lain adalah usaha. Ya, tergantung nilai grafiknya. Jadi kalau pada grafik F dan S, usaha itu tidak lain adalah luasan. Oke? Oke, berikutnya tentang daya ya, tentang daya. Daya itu apa? Daya itu sama dengan usaha dibagi dengan waktu. Itu definisi utamanya. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk simbol, itu daya itu simbolnya P, usaha itu W dibagi T. Atau W itu boleh delta energi, maka ini boleh tulis P sama dengan delta energi dibagi T. Energinya apa ya? Bisa energi potensial, bisa energi kinetik, bisa energi potensial pegas. Oke. Kemudian satu lagi turunannya. W itu kan F kali S tadi. Nih ya, kita ubah warna sebentar. Ini W-nya itu kan F kali S. F kali S dibagi T. Padahal S per T itu jarak dibagi waktu, itu adalah kecepatan. Berarti P-nya boleh kita ganti ya. P-nya boleh diturunkan lagi jadi F dikali kecepatan. F dikali V. Nah, ini beberapa persamaan yang berkaitan dengan
daya. Tapi ingat, definisi utama dari daya itu adalah ini nih. Daya adalah usaha per waktu atau usaha per satuan waktu, kayak gitu. Oke, coba kita lihat soalnya dari yang pertama ya. Seorang anak mengikuti lomba lari pada lapangan dengan lintasan membentuk lingkaran. Diameter lapangan sebesar 50 meter. Oke, jadi kita bisa gambarkan kayak gini dulu. Misalkan ini ada lingkaran, kemudian diameternya itu 50 meter. Atau jari-jarinya 25 meter ya. Kemudian garis start dan finish lomba larinya berada di tempat yang sama. Oke, kita misalkan di sini. Ini start atau finishnya di tempat yang sama. Start atau finish di sini. Kemudian peserta yang memenangkan perlombaan adalah peserta yang pertama kali sampai di garis finish setelah mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali. Pernyataan yang tepat berdasarkan kejadian tersebut adalah, oke, sebelum kita baca pilihannya, coba kita analisis dulu nih. Dia menang kalau 10 kali. Berarti misalkan nih, kalau dia mengelilingi lapangan 10 kali, berarti ini 1, 2, 3, 4, sampai 10 kali. Berarti kembalinya kan di tempat yang sama kan, di sini kan? Karena dia mengelilingnya 10 kali. Berarti kalau kembalinya di tempat yang sama di sini, perpindahannya berapa? Perpindahannya otomatis 0 kan? Sama aja dia nggak pindah karena awalnya di garis start ini, finishnya juga di garis start yang sama. Maka secara fisika dibilang bahwa dia tidak mengalami perpindahan. Artinya kalau perpindahannya 0, berarti usahanya 0. Karena usaha itu sama dengan gaya dot perpindahan. Nah, perpindahannya 0. Maka otomatis usahanya juga akan sama dengan 0. Tidak peduli dia mengelilingnya berapa kali, asal kembali dan mulainya di tempat yang sama, maka dia memiliki perpindahan 0. Maka kalau kita lihat, option jawabannya adalah yang mana? Usaha yang dilakukan tersebut dari garis start hingga finish bernilai 0 ya. Ini ya, kita nggak usah menghitung karena mulai sama finishnya berada di posisi yang sama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak dengan berat 40 kg menaiki sebuah tangga sebanyak 20 tangga selama 10 sekon. Setiap tangga memiliki ketinggian 4 cm. Gravitasinya 10, maka daya yang dilakukan oleh anak tersebut. Oke, dia naik dari bawah ke atas, maka dia akan memiliki perubahan energi potensial kan, yang nilainya adalah M dikali G dikali H. Masa anak itu 40 kg, gravitasinya kita disuruh pakai 10, kemudian tingginya berapa? Ada 20 tangga, masing-masing tangga 4 cm. Berarti ketinggiannya sama dengan 20 kali 4, yaitu 80 cm. Atau kalau kita ubah dia dalam satuan SI, berarti meternya 0,8 meter. Berarti hanya di sini 0,8 meter. Oke, tulis ya boleh di sini 0,8 meter. Artinya perubahan energi potensialnya adalah 40 kali 10 dikali 0,8. Berarti ini 8 kali 40, 320 Joule. Nah, ini perubahan energinya. Yang diminta daya. Ingat tadi, daya adalah usaha per waktu. Usahanya di sini karena yang berubah energi potensial, maka kita gunain delta energi potensial dibagi dengan waktu. 320 dibagi dengan waktunya berapa? 10 sekon. Berarti 320 dibagi 10. Maka dayanya sama dengan 32 watt. Nah, maka jawabannya 32. Ada ini ya. Nah, gitu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sebuah lift di sebuah mall dapat naik secara maksimum dengan penumpang 15 orang, 15 meter dalam waktu 4 sekon. Lift dan penumpang total bermassa 1000 kg. Maka daya yang dilakukan oleh lift tersebut adalah, nah ini mirip dengan soal sebelumnya. Karena dia naik, ada perubahan ketinggian, maka kita menggunakan daya sama dengan usahanya kita pakai perubahan energi potensial dibagi dengan waktu. Delta EP-nya berapa? Berarti M dikali G dikali delta H dibagi dengan waktunya T. Masanya total itu 1000. Gravitasinya kita pakai 10. Kemudian perubahan ketinggiannya berapa? 15 meter. Berarti 15 dibagi dengan waktu tempuhnya 4 sekon. 4. Berarti sama dengan ini
10.000 kali 15 berarti 150.000 dibagi 4. Berarti 150.000 gini dibagi dengan 4. Oke, dibagi 2 75.000 bagi 2 lagi berarti 37.500. Satuannya watt. Itu daya yang bekerja pada lift ya, atau yang dilakukan oleh lift itu 37.500 watt. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, tiang pancang yang panjangnya 1 meter dan tegak di atas permukaan tanah dijatuhi martil 100 kg dari ketinggian 20 cm di atas ujungnya. Jika gaya tahan rata-rata tanah adalah 10 pangkat 2 Newton, banyak tumbukan martil yang diperlukan agar tongkat rata dengan tanah. Oke, jadi misalkan ini tanahnya, kemudian ini ada tiang pancangnya, sini ini lancip misalkan, ini tiang pancang. Kemudian ada martilnya di atas ini. Nah, ini martilnya berada pada ketinggian 20 cm, maka ini tingginya 20 cm. Nah, di sini ada gaya tahan rata-rata, jadi F-nya, F tahannya sama dengan 10 pangkat 2 Newton atau 100 Newton. Pertanyaannya adalah berapa kali si martil ini harus dipukulkan ke tiang pancang supaya tiang pancang yang panjangnya 1 meter, ini 1 meter, itu bisa rata dengan tanah. Oke. Kita akan hitung dulu untuk 1 kali pukulan. Nah, perhatikan di sini, pada saat martil ini memukul, kan akan ada perubahan energi potensial ya. Berarti kita bisa menghitung W itu sama dengan delta EP. Nah, W-nya apa? W-nya adalah perubahan energi potensial ini. Berarti massa martil, berarti M, dikali G, dikali H, sama dengan, W-nya itu, yang ini yang sebelah kanan ya. Berarti di sini delta EP-nya adalah M dikali G dikali delta H, W-nya adalah F kali S. Ya, F-nya adalah F tahan tanah ini, yaitu 100 Newton. Nah, berarti ini 100 dikalikan S. Ya, jadi S-nya itu apa? S-nya itu pada saat dipukul dia akan masuk sedalam S di sini. Sekali pukulan dia akan masuk sedalam S. Jadi tiang pancangnya akan masuk ke tanah ini. Massa martilnya itu 100 kg, gravitasinya 10, tinggiannya 20 cm atau 0,2. Berarti S-nya ini dicoret 100-nya, S-nya sama dengan 0,2 kali 2 ya. Ketinggiannya 20 cm, berarti 0,2 kali 2. S-nya adalah 2 meter ya, berarti ini sekali pukul S-nya 2 meter. Jadi kayaknya nggak kurang masuk akal di sini. Berarti kalau seperti itu, sekali pukul itu bisa masuk 2 meter, mestinya dalam jangka sekali pukul si tongkat ini itu sudah masuk ke dalam tanah semuanya ya. Nah, kemungkinan ini nih gaya tahan rata-ratanya itu terlalu kecil nih, 100 Newton itu terlalu kecil. Ya, mungkin ordernya biasanya itu ribuan ya, 1.000 atau 10.000 kayak gitu. Nah, ini gayanya itu terlalu kecil, makanya si martil ini bisa mukul sekali dan langsung tembus. Nah, karena panjang tongkatnya itu 1 meter dan sekali pukul dia masuk 2 meter, ya mestinya hanya dibutuhkan 1 kali pukulan aja. Nah, di sini kan nggak ada option jawabannya ya. Kalau misalkan kita gunakan 1 kali pukulan. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan gaya tahannya kita gedein. Misalkan F-nya itu bukan 100, tapi F-nya itu 1000 misalkan, 1000 Newton. Maka kalau F-nya 1000 Newton, ini akan jadi apa? 1000 dikali dengan S sama dengan 100. Ya, 100 dikali dengan 10 dikali masuknya itu, tingginya itu 20 cm, berarti 0,2. Oke, ini coret 1000, ini coret, maka S-nya itu sama dengan 0,2 meter atau 20 cm. Ya, meskipun ini juga sama-sama nggak ada jawabannya. Nah, apa artinya ini? Dalam 1 kali pukulan, dia akan masuk 20 cm. Padahal panjang tongkatnya 1 meter kan? Berarti butuh berapa pukulan? Kalau misalkan seperti ini kasusnya kita rubah, berarti banyak pukulannya. Itu tinggal ya 1 meter dibagi dengan 20 cm atau 0,2 meter. Maka dia akan butuh 5 kali pukulan ya. Seandainya gaya F-nya saya buat menjadi 1000
Newton, bukan 100 Newton. Kalau 100 Newton tadi ketemunya 2 meter, langsung masuk semua berarti gitu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya terhadap benda sama dengan 0 apabila arah gaya dengan perpindahan membentuk sudut sebesar. Nah, kita pakai definisi yang ada sudutnya tadi. W sama dengan F dikali S dikali cos theta. Nah, supaya W-nya 0, berarti cos theta-nya harus sama dengan 0. Berarti tetanya berapa? Nilai cos yang nilainya 0 itu berapa tetanya? 90 derajat. Berarti tetanya harus 90 derajat. Maka ini jawabannya ada untuk soal ini. Oke, lanjut soal berikutnya. Pegas digantungi beban bermassa 20 kg sehingga pegas mengalami pertambahan panjang 4 cm. Jika percepatan gravitasi 10, maka usaha yang dilakukan pegas pada beban tersebut. Nah, ini berarti usaha pegas atau nanti terjadinya perubahan energi potensial pegas. Berarti W-nya untuk kasus ini sama dengan delta EP pegas atau SP elastis ya. Berarti sama dengan apa? Setengah dikalikan K dikalikan delta X kuadrat. Nah, masalahnya kita belum tahu nilai K-nya. Nilai K ini bisa kita cari dengan menggunakan hukum Hooke. F sama dengan K dikali delta X. F-nya adalah bebannya, yaitu 20 kg. Kita kalikan gravitasi, berarti ini akan sama dengan W di sini. W sama dengan K kali delta X. W-nya berarti 200. K-nya kita akan cari dan delta X-nya itu 0,04. 0,04 meter ya, karena di sini 4 cm. Berarti nilai K-nya sama dengan 200 dibagi 0,04 atau 200 kita tambahin 0,2 dibagi 4 sama dengan 5000 Newton per meter. K-nya 5000 Newton per meter. Kita masukkan ke W di sini. W sama dengan setengah dikali K-nya 5000 dikali delta X-nya 4 cm. Nah, kita ubah ke meter, berarti 4/100 kuadrat. 4/100 kali 4/100 ya. Berarti ini kita coret 1, 2, 3, 1, 2, 3. Coret, kita coret, dapatnya 2. Berarti W-nya sama dengan 5 dikali 2 itu 10. 10 kali 4, 40 dibagi dengan 10, berarti 4. Ya, 40 dibagi 10 sama dengan 4 Joule. Nah, kita dapatkan nilai W-nya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Massa benda A 3 kali massa benda B dan kelajuan benda A setengah kali benda B. Nilai perbandingan EK A dengan EK B. Oh, kalau soal kayak gini tinggal kita bandingkan saja kan. Berarti energi kinetik A kita bandingkan dengan energi kinetik B. Berarti di sini setengah massa A-nya berapa? Massa A-nya 3 kali massa B. Kita tulis langsung aja di sini. Berarti tulis dulu aja setengah MA VA kuadrat. Kita bandingkan dengan setengah kali MB dikali VB kuadrat. Setengahnya boleh kita coret. Kita masukkan. Massa A-nya 3 kali massa B. Berarti ini 3 MB dikali kecepatan A atau kelajuan A setengah kali B. Berarti ini setengah VB dikuadratkan. Dibagi dengan yang B tetap, notasinya tetap simbolnya MB sama VB kuadrat. MB-nya boleh dicoret, VB kuadratnya boleh dicoret. Berarti tinggal 3 dikali setengah kuadrat 1/4 dibagi 1 yang bawah. Berarti 3 kali 1/4, 3/4 bagi 1 ya 3/4. Maka jawabannya 3/4 yang A ini. Oke, kita lanjut ke impuls dan momentum. Nah, yang usaha energi sudah kita bahas semua tadi. Sekarang kita masuk ke bagian impuls dan momentum. Oke, kita review dulu untuk materi impuls, momentum, dan tumbukan. Oke, yang pertama, impuls dulu ya. Impuls itu didefinisikan sebagai I itu sama dengan F dikali delta T. Ingat, ini besaran vektor, maka dia punya arah nanti.
Itu definisi dari impuls. Kemudian momentum, simbolnya P, dia juga vektor. Definisinya adalah M dikali V, massa dikali kecepatannya. Ini definisi impuls, ini definisi momentum. Impuls satuannya Newton sekon, momentum satuannya kilogram meter per sekon. Boleh juga pakai Newton sekon, karena ini sama ini. Kemudian hubungan impuls dan momentum ya, dengan menggunakan hukum 2 Newton, kita akan dapatkan hubungan I dan P itu adalah impuls, itu tidak lain adalah perubahan momentum. Di sini masih pakai arah di sini ya. Impuls adalah perubahan momentum. Oke, ini adalah definisi dasarnya. Kemudian kalau kita mempunyai grafik F sama T, nah, grafik F sama T seperti ini, identik dengan yang usaha tadi. Misalkan ada grafik kayak gini grafiknya. Nah, maka luas grafik ini tidak lain merupakan impuls ya. Luasnya itu sama dengan impulsnya. Ini berlaku kalau gayanya nggak konstan. Ini kan gayanya berubah. Ini naik misalkan, terus ini turun ya. Kalau gayanya tidak konstan kayak gini, maka impulsnya kita cari dengan menggunakan luas. Kemudian setelah impuls momentum, kita masuk ke hukum kekekalan momentum ya. Hukum kekekalan momentum. Kekekalan momentum ini nanti menyatakan bahwa momentum awal sama dengan momentum akhir. Kalau misalkan ada dua buah benda atau sistem, maka kita boleh tulis M1V1 masih pakai arah ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen ya. Notasi aksen itu menyatakan setelah terjadinya tumbukan atau dobrakan atau kejadian, misalkan senapan setelah pelurunya lepas atau misalkan setelah ada tabrakan, itu berarti notasinya pakai aksen di sini. Oke, itu hukum kekekalan momentum. Kemudian berikutnya adalah tentang tumbukan. Oke, tumbukan kita bagi jadi 3 kan. Yang pertama itu tumbukan elastis sempurna atau tumbukan lenting sempurna. Kemudian yang kedua tumbukan elastis sebagian atau lenting sebagian. Kemudian yang ketiga itu tumbukan tidak elastis atau tidak lenting sama sekali. Nah, untuk elastis sempurna, ciri-cirinya di sini dia berlaku hukum kekekalan momentum. Ini saya singkat HKM, hukum kekekalan momentum. Dia di sini berlaku ini. Kemudian untuk elastis sempurna juga tidak ada energi yang hilang, maka berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kemudian yang ketiga, nilai koefisien restitusinya 1 ya. Dengan E itu koefisien restitusi. Berapa nilai E? Nilai E boleh kita tuliskan seperti ini. E itu sama dengan minus V2 aksen min V1 aksen dibagi V2 min V1. Nah, ini nilai E-nya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan, kalau elastis sebagian, ya, ini juga berlaku hukum kekekalan momentum. Tapi di sini tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Ya, pada elastis sebagian itu ada energi kinetik yang hilang. Kemudian di sini nilai E-nya itu antara 0, lebih gede dari 0, kurang dari 1. Kemudian untuk tidak elastis sama, berlaku hukum kekekalan momentum, dan di sini nilai E-nya sama dengan 0. Oke, kita bahas dari soal yang pertama. Gaya mendatar F sama dengan 20 plus 4T Newton bekerja pada benda dalam selang waktu 1-3 sekon. Maka impuls yang dikerjakan pada benda adalah, oke, nah, perhatikan di sini nilai gayanya tidak konstan, yaitu berupa fungsi T. Di sini adalah F itu berupa fungsi T. Maka kalau menemukan persoalan yang seperti ini, caranya adalah kita harus gambar grafiknya. Gambar grafiknya seperti ini. Nah, cara menggambarnya butuh pengetahuan matematika ya. Jadi cara menggambar grafik linier ya. Jadi ini seperti Y sama X gitu. Ini cara gambarnya kayak gini. Ini waktu seperti X ya. Ini gaya seperti Y. Kita buat garisnya. Gimana caranya? Untuk T sama dengan 0 ya, kita buat T sama dengan 0. Ini seperti koordinat aja. Masukkan sini. Kita akan dapat F-nya ketemunya 20. Paham ya?
T-nya diganti 0. Berarti 0, 20. Maka kita dapat satu titik koordinat yang pertama yaitu 0,20. T-nya 0, F-nya 20 di sini berarti. Anggap aja di sinilah. Kemudian kita masukkan, kita balik. Untuk F sama dengan 0, kita akan dapat T-nya berapa? Untuk F sama dengan 0, berarti T-nya sama dengan negatif 5 ya. Untuk F sama dengan 0, masukkan sini 0. 0 sama dengan 20. Nih, saya tulis sini ya. 0 sama dengan 20 plus 4T. Maka pindah sini negatif 4T sama dengan 20. Berarti T-nya sama dengan negatif 5 kan? Berarti ini T-nya negatif 5. Maka koordinatnya adalah negatif 5,0. Berarti ke kiri di sini. Nah, anggap aja di sini negatif 5-nya. Negatif 5,0. Maka grafiknya adalah, ya kita tarik dua garis itu. Grafiknya seperti ini. Nah ini grafiknya. Tetapi perhatikan, dalam fisika itu nggak ada nilai negatif. Maksudnya nggak ada nilai waktu yang negatif. Waktu itu selalu positif. Maka yang kita pakai yang bagian kanan saja di sini. Maka kalau kita gambar ulang, ini yang dipakai yang mulai dari 0 aja. Yang sebelah kiri nggak usah dipakai. Ini kita redrawing di sini. Yang kita pakai hanya bagian ini. Nah, kayak gini. Oh, maaf. Mulainya dari 20, sorry. Mulainya dari 20 di sini. Ini 20, ini ke sana. Seret. Terus ya, nggak ada batasannya. Ini F-nya, kemudian ini T ya. Alasannya kenapa tadi? Waktunya nggak boleh negatif. Nah, yang diminta impuls dalam waktu 1-3 sekon. 1 sekon kan di sini nih, misalkan. Ini 1 sekon. Ini 3 sekon, anggaplah di sini. Ini 3 sekon. Impuls dalam waktu 1-3 sekon. Ingat, kalau kita punya grafik F sama T, mencari impuls itu sama dengan mencari apanya? Luasnya, betul. Jadi mencari impuls sama dengan cari luas. Maka kita cari luas ini nih. Tidak lain adalah luas trapesium ya. Luas trapesium itu tidak lain sama dengan impulsnya. Maka kita tulis lagi di sini, impulsnya sama dengan luas trapesium. Berarti setengah dikali jumlah sisi sejajar. Yang ini berarti berapa? Pada saat 1 sekon, masukkan di sini 1. Kan ini T-nya 1 kan? T-nya 1. Masukkan di sini dapat F berapa? 20 ditambah 4 kali 1. Ini saya tulis di sini ya. Berarti F-nya 20 ditambah 4 kali 1. Berarti 24. Berarti koordinat ini nih 24 nih di sini. Ini 24. Kemudian pada saat 3, ini T sama dengan 3. F-nya berapa? Kita masukkan ke fungsi F-nya. 20 ditambah 4 kali 3, 12. 32. Berarti di sini koordinat yang ini nih, ini 32. Berarti jumlah sisi sejajarnya adalah 24 ditambah dengan 32 dikali tingginya. Oke, ini warna hitam aja ya. Dikali tingginya. Berapa tingginya? Tingginya ini 1/3, berarti 2. Kita coret. Jadi impuls itu sama dengan 24 tambah 32. Jadi 56 Newton sekon. Jadi impulsnya adalah 56. Jadi kalau kita ketemu soal yang F-nya berupa fungsi kayak gitu, maka kita harus gambar. Kita nggak boleh langsung mengalihkan F kali delta T. Gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Bola bergerak jatuh bebas dari ketinggian 1 meter dari lantai. Jika koefisien restitusi 0,5, maka tinggi bola setelah tumbukan pertama dan kedua. Oke, kita bisa pakai definisi ini ya. Kalau ada bola, kemudian dia numbuk benda di sini dan mantul. Anggaplah ini ketinggiannya H0, lalu dia mantul ke sini. Dia jadi punya ketinggian H1, kemudian mantul lagi jadi punya ketinggian H2, maka gimana? E itu akan sama dengan akar H1 per H0 ya kan? Sama dengan akar lagi H2 per H1. Sama dengan kalau masih memantul lagi akar H3 per H2 dan seterusnya ya.
Nah, di sini H0-nya itu 1 meter. Yang ditanyakan adalah tumbukan pertama dan kedua, berarti H1 dan H2. Nah, kita tinggal masukkan di sini. Untuk nyari H1 pakai ini. Jadi 0,5 sama dengan akar H1 per 1. Biar akarnya hilang, kuadratin. Jadi ini pindah sini, 0,5 kuadrat. 0,25 sama dengan H1 per 1. Berarti H1-nya sama dengan 0,25 meter. 0,25. Berarti ini jelas salah, ini salah, ini salah. Maka jawabannya kalau yang enggak A ya B ya. Tapi kita udah bisa pastikan jawabannya pasti A. Kenapa? Karena kalau yang B itu dia lebih tinggi lagi, kan nggak mungkin. Ya enggak? Kalau yang B ini kan H2-nya 0,5 meter. Masa semakin lama semakin tinggi, kan nggak mungkin kan? Nah, tapi kita buktikan aja. Untuk mencari H2 kita pakai ini H2 sama H1. Jadi 0,5 sama dengan akar. H2-nya kita cari, H1-nya 0,25. Seperti biasa kita kuadratkan yang luas kiri jadi 0,25. Akarnya hilang jadi H2 per 0,25. Berarti 0,25 kali 0,25. 0,0625 sama dengan H2 ya. Persis sama dengan ini. 0,0625. Maka jawabannya A. Lanjut ke nomor berikutnya. Sebuah balok 2 kg meluncur ke kanan dengan kecepatan 10 sepanjang meja licin dan menumbuk balok lain bermassa 8 yang mula-mula diam. Bila arah kanan positif dan tumbukannya adalah elasi sempurna, maka kecepatan masing-masing balok setelah tumbukan adalah oke. Kita cari V1 aksen dan V2 aksen berarti. Oke, kita gambarkan dulu bentuk baloknya. Oke ya, jadi itu balok yang 2 kg kita misalin A ya, yang 8 kg kita misalkan B, dan dia tumbukannya elasi sempurna, maka nilai E-nya sama dengan 1. Berarti kalau kita lihat di sini ya, untuk kasus yang seperti ini kita gunakan dua konsep kan, masih ingat kan? Konsep yang pertama kita gunakan hukum kekekalan momentum. Berarti pakai apa? Ini balok A, MAVA ditambah dengan MBVB sama dengan MA VA aksen ditambah dengan MB VB aksen. MA-nya 2 dan dia ke kanan ini, ke kanan positif ya, berarti 10 ditambah VB-nya masih 0, masih diem. Ini 2 VA aksen ditambah 8 VB aksen. Kita rapiin jadi 20 sama dengan 2 VA aksen ditambah 8 VB aksen. Bagi semuanya dengan 2 biar kecil angkanya, jadi 10 sama dengan VA aksen ditambah 4 VB aksen. Oke, simpan persamaan ini. Kemudian yang kedua konsepnya kita gunakan definisi dari koefisien restitusi. Jadi E-nya 1, 1 sama dengan minus dalam kurung VB aksen min VA aksen per VB min VA. Berarti 1 sama dengan minus, VB aksennya masih belum tahu, VA aksennya juga belum tahu, dibagi dengan VB-nya 0, VA-nya tadi 10. Oke, jadi kita bisa coret nih, minus 10-nya boleh kita coret, jadi positif, pindah ke atas jadi 10, sama dengan, kita balik penulisannya, negatif VA aksen plus VB aksen. Ini persamaan kita yang kedua. Nah, tinggal kita eliminasi yang atas sama yang bawah. Oke, kita eliminasi di sini. Yang pertama, 10 sama dengan VA aksen plus 4 VB aksen. Yang bawah, 10 sama dengan minus VA aksen plus VB aksen. Kita eliminasi yang VA aksen biar gampang. Kita jumlah. Ini habis, berarti 20 sama dengan 5 VB aksen. Berarti VB aksennya sama dengan 4 meter per sekon. Oke, 4 meter per second dan dia positif, berarti arahnya ke kanan mesinnya. Berarti yang ini jelas salah, ini salah, ini salah. Jawabannya tinggal A sama C. Ya, tinggal kita masukkan VB aksen ke sini untuk dapat VA aksen. Berarti 10 sama dengan minus VA aksen plus VB aksennya 4. Pindah sini jadi 6 sama dengan minus VA aksen.
Artinya VA aksenya itu sama dengan negatif 6 meter per sekon. Berarti dia geraknya ke kiri ya, mestinya satu ke kanan, satu ke kiri. Jadi yang lebih tepatnya yang A, tapi ini menyatakan besar, ini ke kiri. Kemudian yang ini V2 aksenya karena dia positif, ini ke kanan, kayak gitu. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 10 meter di atas lantai, koefisien restitusi antara bola dengan lantai 0,5, maka tinggi pantulan kedua. Ini sama dengan soal atas ya, tetapi kita harus cari pantulan pertama dulu. Jadi E-nya 0,5, kita nyari dulu H1 kan, akar H1 per 10, berarti dikuadratkan 0,25, akarnya hilang, H1 per 10, berarti H1-nya sama dengan 2,5 meter. Baru nyari H2, 0,5 sama dengan akar H2 per H1. Berarti 0,5 kuadrat, 0,25. Akarnya hilang, H2 dibagi 2,5. Berarti sama dengan H2-nya sama dengan 625, 0,625 meter ya. Oke, nggak ada jawabnya ya. Nah, kan yang diminta di sini kan pantulan kedua, tinggi pantulan kedua, yaitu yang H2. Kalau pantulan pertama H1 ada nih 2,5. Ini H1 baru. Yang diminta H2 kan 0,625. Maka ini nggak ada jawabannya. Jadi tinggi pantulan keduanya adalah 0,625. Gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita baca soal berikutnya nih apa ini. Seorang anak memukul bola tenis yang masanya 100 gram dengan gaya 10 Newton menggunakan raket. Bola menempel pada raket selama 0,2 sekon, kecepatan bola waktu lepas dari raket. Oke, jadi ini menggunakan definisi hubungan antara impuls dan momentum kan. Di sini impuls tadi kita sudah nyatakan bahwa dia sama dengan perubahan momentum. Impuls itu gaya dikalikan selang waktu bekerjanya gaya. Perubahan momentum itu M dikalikan delta V. Gayanya itu 10 Newton. Selang waktunya itu 0,2. Masanya itu 100 gram berarti 0,1 kg. Delta V-nya berarti V min 0. Karena sebelum dipukul dia 0 kecepatannya. Berarti ini 2 sama dengan 0,1 V atau V-nya sama dengan 2 dibagi 0,1, 20 meter per sekon. Itu nilai kecepatan bola waktu lepas dari raket. Maka jawabannya ada ini yang E gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Benda 1 kg dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 10. Besar energi kinetik benda pada saat mencapai ketinggian 20 meter dari tanah sebesar titik. Oh, ini harusnya masuk ke materi usaha energi ya. Ya udah nggak apa, kita kerjakan aja di sini. Jadi ini kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik ya. Energi yang di tanah, yang bolanya masih di tanah di sini, berarti dia hanya punya EK. Kemudian sampai di sini dia masih gerak, berarti dia di sini punya EK sama punya EP. Berarti EM ini 1, ini 2. Energi mekanik 1 itu sama dengan energi mekanik 2. Yang pertama masih di tanah, dia hanya punya EK. Jadi setengah dikali M V1 kuadrat. EM2 ada ketinggian, berarti MGH. Ditambah ada kecepatan, setengah M V2 kuadrat. Oh, yang di sini yang diminta bukan kecepatan, tapi energi kinetiknya. Maka yang ini nggak usah kita buka, biarkan aja di sini. Ini kita tulis EK2 aja. Nah, tinggal kita hitung. Setengah, masanya 1, kecepatannya 40 dikuadratkan. Masanya 1, gravitasi 10, tingginya 20, ditambah EK2. 40 kuadrat itu 1600, dibagi 2, berarti 800. Ini sama dengan 200 plus EK. Berarti ini pindah ke ruas ke kiri, jadi 800 kurang 200, 600 sama dengan EK. Maka EK-nya sama dengan 600 Joule. Oke, jawabannya ada E ya. Jadi kita nggak usah membuka persamaan EK-nya menjadi setengah MV kuadrat, karena yang ditanyakan itu energi kinetik. Jadi biarkan aja dalam bentuk EK kayak gitu. Kita lanjut soal berikutnya.
Kita kecilin dulu. Sebuah kardus bermasa 2 kg berisi buku-buku yang sudah tidak terpakai diletakkan di atas lantai kasar yang memiliki koefisien gesek 0,5. Oh, ini juga masuk materi usaha energi nih mestinya nih. Anak panah bermasa 50 gram ditembakkan mengarah ke kardus. Setelah dilepaskan, ternyata anak panah menancap pada kardus dan mendorong kardus bergeser hingga 10 cm. Kecepatan anak panah ketika dilepaskan dari busur. Oh, ini berarti gabungan antara usaha energi serta impuls momentum. Jadi kalau kita gambarkan, misalkan ini ada kardusnya, kemudian dia di sini punya gaya gesek, F gesek, yang nilainya adalah 0,5. Kemudian ini masanya 2 kg. Kemudian ada anak panah. Ya, anak panah ini punya massa 50 gram. Nah, dia nabrak kardus. Sehingga kardusnya bisa geser 10 cm. Nah, yang diminta adalah kecepatan ini. Anggap aja V panahnya di sini berapa. Nah, yang pertama, karena dia bergeser, kita harus cari dulu kecepatan gesernya si panah sama kardus setelah dia menancap. Ya, setelah kardusnya menancap, maka dia akan bergeser dengan kecepatan V aksen. Ingat tumbukannya tak lenting ya, karena dia menancap di dalam kardus. Kita cari menggunakan hukum kekekalan momentum. Jadi M panah V panah plus M kardus V kardus sama dengan nih, mereka menancap jadi satu, berarti M panah plus M kardus V aksen, ya kan? M panahnya 50, berarti 50 gram, berarti 50 per 1000 dikali V panahnya berapa? V panahnya ditanyain, plus kardusnya mula-mula diam, berarti 0 di sini. Kemudian M panah ditambah M kardusnya berarti 2 kg ditambah dengan 50 gram. 0,05 dikali V aksen. Kita rapikan dulu, jadi ini 0,05 V panah sama dengan 2,05 V aksen. Kita simpan dulu ini persamaan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita lihat gerakannya kardus dan panah setelah nancap. Ya, kita gunakan definisi usaha energi di sini. Usaha sama dengan delta EK. Kok delta EK? Ya karena setelah di panah dia bergeser dengan kecepatan V aksen, lalu lama-kelamaan dia akan diam di sini. Di sini diam lagi. Sejauh berapa? 10 cm gesernya. Nah, berarti di sini V2-nya 0. Maka kita bisa pakai konsep usahanya, kita menggunakan minus F gesek ya, karena berlawanan arah dengan arah gerakan, dikali S sama dengan setengah dikalikan masanya massa total, berarti massa gabungan M total. Kenapa pakai M total? Karena panahnya sudah ada di dalam kardus, dikalikan V aksen kuadrat. Oke, kita tinggal hitung. Minus 0,5. Oh, maaf, kok V aksen kuadrat dikalikan 0 kuadrat dikurang V aksen kuadrat ya. V akhirnya 0, V awalnya V aksen kayak gini. Jadi 0,5 dikali 10 cm berarti 0,01 maaf, 0,1 meter. 0,1 sama dengan setengah, massa totalnya adalah 2,05 dikali minus V aksen kuadrat. Minusnya boleh kita coret di sini. Kemudian nih, ini 0,5 sama setengah kan sama aja kan? Kita coret aja. Nih, berarti 0,1 dibagi dengan 2,05 sama dengan V aksen kuadrat. Agak ribet angkanya ini. Kita akan dapatkan V aksennya sama dengan, kita dapatkan V aksennya ya, tadi sudah di kalkulator, ini 0,22. Ini sudah pembulatan, meter per sekon. Maka jawabannya harusnya pembulatan nanti. Nah, kita masukkan V aksennya ke sini biar dapat VP. Nah, kita masuk ke sini, berarti 0,05 VP sama dengan 2,05 dikali 0,22. Berarti VP-nya sama dengan 2,05 dikali 0,22
dibagi 0,05. Kita peroleh berapa VP-nya? Sekitar berapa? Oke, VP-nya kita dapat 9,02 meter per sekon ya. Mungkin karena pembulatan ya, nggak ada jawabannya di sini. Atau coba nanti dikoreksi ulang perhitungannya ya dengan menggunakan kalkulator. Ini tadi kita pakai pembulatan kan di sini kan? 0,22-nya sudah pembulatan ya. Jadi mungkin jawabannya ya sekitar 9, 10 ya. Jadi yang ini jelas nggak mungkin. Karena terlalu jauh ya, kemungkinan angka 11 ini. Tapi nanti coba dicek lagi aja untuk hasil yang lebih pastinya. Jadi dibulatkannya di akhir aja kalau gitu. Lanjut soal berikutnya. Dua buah benda A dan B bermassa sama. Kecepatan awal benda A itu 5 dengan percepatan tetap. Setelah 2 detik menempuh jarak 14 meter, benda A bertumbukan dengan benda B. Jika sebelum bertumbukan, benda B bergerak ke kiri dengan kelajuan 15 meter per sekon. Setelah tumbukan A dan B menempel jadi satu. Berarti karena menempel maka tumbukannya tidak elastis ya. Tidak elastis. Pertanyaannya adalah kecepatan mereka setelah tumbukan. Nah, jadi yang pertama kita harus cari dulu kecepatan A saat tumbukan ya. Sebelum dia bertumbukan dengan B, kita harus cari dulu VA-nya berapa. Ini A, kita cari VA. Ya, dengan menggunakan GLBB. Jadi yang diketahui waktu sama jarak. Berarti kita dan V0A. Berarti kita butuh VA-nya pakai nyari A-nya dulu. Berarti VA kuadrat sama dengan V0A kuadrat plus 2AS. Kita nggak tahu VA kuadratnya. Sama dengan V0A-nya itu 5. Oh, A-nya nggak tahu juga ya. A-nya nggak tahu juga. Tapi kita tahu S-nya. Berarti kita pakai yang S sama T. Oh, kita pakai S sama T aja lebih gampang. Oke, kita hapus dulu yang ini. Kita cari A-nya dulu. Untuk tahu VA, cari A dulu. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. S-nya tahu 14 meter. Kemudian V0-nya itu 5. T-nya itu 2. Ditambah setengah. Dikali A, dikali T-nya 2 kuadrat. Berarti 14 sama dengan 10 plus 4 bagi 22, berarti 2A. Pindah ruas 4 sama dengan 2A, berarti A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah dapat A, kita cari VA. Berarti VA itu sama dengan V0A plus AT. V0A-nya itu 5, A-nya 2, waktunya 2. Berarti 5 tambah 4, 9 meter per sekon. Nah, berarti A-nya yang ini atas ini, dia kecepatannya adalah 9 meter per sekon. Kemudian B-nya dalam arah yang berlawanan ini, mana? Bergerak ke kiri, kelajuannya 15 meter per sekon. VB-nya 15 meter per sekon. Nah, dia setelah pertumbukan jadi 1. Pertanyaannya berapakah kecepatan setelah tumbukan itu? Massa A dan B sama. Ya udah, kita pakai hukum kekekalan momentum. Jadi MA itu M aja karena sama. M kali 9 ditambah MB itu M juga kali 15 sama dengan mereka bergabung jadi 1. Berarti M plus M dikali V aksen. Ini berarti 9M ditambah 15M. Maka jadinya 24M. Ini jadi M tambah M itu 2M V aksen. M-nya dicoret. 24 bagi 2. Jadi 12 meter per sekon. Berarti setelah tumbukan dan bergabung menjadi 1, kecepatan mereka adalah 12 meter per sekon. Maka jawabannya B. Soal berikutnya ini. Seorang anak melompat lepas dari skateboard yang dinaikinya dengan kecepatan 1 meter per sekon. Apabila massa anaknya 20 kg dan massa skateboard 2 kg, maka besar kecepatan hentakan skateboard atau papan. Nah, kita gunakan hukum kekekalan momentum. Jadi, mula-mula kan skateboard sama anaknya itu, misalnya ini skateboard, ada anak. Nah, kan mula-mula mereka berdua diam. Berarti M anak, V anak plus M skateboard, V skateboard sama dengan
M anak V anak aksen plus M skateboard V skateboard aksen. Mula-mula anak dan skateboardnya diam berarti ini 0. Skateboard juga diam berarti ini 0. M anaknya berarti 20 ya, 20 dikali kecepatannya 1. M skateboardnya itu 2 dikali V skateboard aksen. Berarti 0 sama dengan 20 plus 2V skateboard aksen. Pindah ruas. Negatif 2V skateboard aksen sama dengan 20. Berarti V skateboard aksennya negatif 10 meter per sekon. Nah, berarti jawabannya karena yang ditanyakan cuma besar, ya kita ambil nilainya aja 10 meter per sekon. Negatif di sini artinya kalau anaknya melompat ke kiri, maka skateboardnya anaknya ke kanan, maka skateboardnya akan jalan ke kiri gitu. Kita lanjut. Anak bermassa 10 kg di atas permukaan datar yang licin tanpa gaya gesek. Jika benda didorong dengan gaya 100 Newton membentuk sudut 60, maka usaha jika perpindahan benda sejauh 5 meter. Oh, ini soalnya nyasar juga ini. Ini harusnya masuk ke usaha dan energi. Tapi nggak apa-apa ya, kita kerjakan. Berarti W karena membentuk sudut ya tinggal pakai yang Fs cos 60. Karena sudah ada sudutnya. Gayanya 100, pindahnya 5, cos 60 setengah. Berarti sama dengan setengahnya coret dengan 100 dapat 50. 50 kali 5, 250 Joule. Oke, ini dapat yang C gitu. Kita lanjut soal berikutnya. Besar resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda ditunjukkan oleh grafik di bawah. Total momentumnya adalah, nah ini nih ya. Ini ada grafik F sama T, tapi grafiknya gabung-gabung kayak gitu. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang diminta total perubahan momentum. Nah, perubahan momentum itu tidak lain adalah impuls. Dan kalau kita punya grafik, itu impuls tidak lain adalah luas grafik. Tapi luasnya ada dua kondisi, yang satu bagian atas, yang satu bagian bawah. Nah, yang atas itu positif, yang bawah itu nanti negatif. Totalnya tinggal kita jumlahkan. Ya, jadi yang atas dulu kita hitung berapa yang atas ini. Berarti luas segitiga setengah kali alasnya 0,2 kali tingginya 500. Berarti sama dengan ini duanya coret, 0,1 kali 500 sama dengan 50 Newton second. Ini impuls positifnya. Didapatkan dari luas segitiga yang atas ini. Nah, yang 0,2 sampai 0,4 dia di sini nggak ada impulsnya. Maka 0 di sini impulsnya. Kemudian yang bawah ini kita cari impulsnya. Sama dengan luas segitiga ini. Ya, menghitung luasnya ke atas ke sumbu X, bukan ke bawahnya sini, bukan yang trapesium tapi yang segitiga ini. Jadi impulsnya sama dengan luas segitiga setengah dikali ini 0,4 ke 0,6 berarti 0,2 dikali tingginya 300. Tapi negatif ya. Ini coret. Oh, maaf, coretnya di sini ya. Jadi tinggal 0,1 kali 300 berarti 30 Newton second. Tapi minus. Nah, impuls totalnya tinggal dijumlah 50 Newton second ditambah negatif 30 Newton second. Jadi 50 ditambah negatif 30 sama dengan 20 Newton second. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita ketemu grafik yang ada yang di atas, ada yang di bawah, maka yang di atas itu impuls positif dan yang di bawah itu impuls negatif. Oke, lanjut. Sebuah bola menumbuk tegak lurus sebuah tembok dengan kecepatan 8 meter per sekon. Jika koefisien tumbukan yang dialami bola dengan tembok adalah 0,5, maka kelajuan bola setelah memantul. Nah, kalau kayak gini sebenarnya bisa kita kerjakan tanpa menggunakan persamaan E itu bisa. Jadi yang kalau koefisien restitusinya 0,5, datangnya 8, ya pasti nanti setelah ditumbuk dia akan jadi 4 ke arah yang berlawanan. Jawabannya ini. Ya, tapi kalau mau kita hitung kayak gini caranya. Kan tumbukannya antara tembok dan bola. Ini tembok. Bolanya ke sini mula-mula 8. Nah, tembok itu setelah ditumbuk bola dan sebelum ditumbuk bola, ini anggaplah benda satunya, ini benda duanya. Kan V2 itu ya 0, V2 aksen itu juga 0. Karena setelah ditumbuk maupun sebelum ditumbuk temboknya nggak bergerak. Maka kalau kita masukkan nilai koefisien restitusi 0,5
sama dengan masukkan definisinya minus V2 aksen itu 0 min V1 aksen itu 8 per V2 itu 0 min V1 itu 8 ya. Sorry, ini yang atas tuh V1 aksen yang dicari ya, V1 aksen. Kok malah jadi 8? Jadi minus V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Oke. Jadi ini minus 8 dikali 0,5 minus 4. Ya, ini min kena min jadi positif V1 aksen. Maka V1 aksennya adalah negatif 4 ya. Kalau mau dihitung pakai persamaan E yang rumusnya minus V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Jawabannya sama. Atau mau langsung juga boleh. Kita lanjut lagi. Ini soal yang terakhir. Sebuah roket menampung gas 3 ton yang dimanfaatkan. Jika katup roket dibuka, gas akan menyembur keluar dengan kecepatan 100 meter per sekon selama 10 menit. Maka besar gaya dorong roket adalah. Oke, jadi gaya dorong kita gunakan konsep impuls. Impuls sama dengan perubahan momentum. Impuls itu F dikali delta T. Perubahan momentum itu M dikali V2 min V1. V1-nya 0, yaitu saat roketnya belum pergi atau belum belum bergerak. Kemudian F-nya berapa? F-nya dicari. Delta T-nya kita gunakan definisi satuan internasional SI. Jadi ini 10 menit jadinya 600 sekon. Sama dengan masanya berapa? Masanya itu 3 ton. Jadi 3000. Oke, 3000 dikali kecepatannya 100. Udah selesai. Jadi ini coret 1 2, coret 1 2. Jadi F-nya tinggal 300 dibagi dengan 6. Jadi F-nya sama dengan 500 Newton. Jadi gaya semburnya itu adalah 500 Newton setelah 10 menit roket itu bekerja. Oke, gitu.